Halo kawan-kawanku, dibuatnya video ini keinginan hati hanya untuk membagikan pengalaman dan mengabadikan momen pada saat saya explore nature destinasi wisata alam Garut, Jawa Barat. Ada dua destinasi wisata alam yang saya kunjungi. Pertama, Gunung Papandayan, gunung api stratopolkano dengan ketinggian 2665 mdpl. Gunung tersebut menyuguhkan paket lengkap dengan trekking minimal view maksimal, menyuguhkan beberapa tempat hidden gem atau permata tersembunyi seperti hamparan edelweiss atau bunga abadi, hutan mati, kawah aktif, puncak Sanresoni, camp area Pondok Saladah, dan Goberhut. Untuk fasilitas, tersedia toilet, musola, warung, dan ojek. Dan untuk trek atau jalur variatif, ada trek landai dan ada trek terjal untuk yang ingin sensasi survival, dengan durasi trek yang ditempuh sekitar kurang lebih 3 jam, serta sepanjang trek dimanjakan dengan view yang indah pol dan juga hijau menyegarkan. Dan ada satu spot lagi, jika ingin merelaksasikan tubuh setelah kegiatan outdoor, spot berendam di kolam terapi air panas. Selanjutnya, destinasi wisata alam yang kedua, Curug Jagapati. Destinasi wisata air terjun hidden gem dan unik, dengan air terjunnya yang bertingkat yang sangat ikonik di Garut. Memiliki karakteristik aliran air yang eksotis dan dikelilingi oleh tebing bebatuan, serta pepohonan hijau. Dengan durasi trek yang ditempuh sekitar kurang lebih 30 menit, serta sepanjang trek dimanjakan dengan keindahan yang pol. Skuy guys, dimulainya perjalanan dari Stasiun Gambir, Jakarta. Stasiun Gambir, stasiun kereta api fasilitas terlengkap yang ada di Indonesia. Mulai dari interior yang modern, resto, kafe, ruang tunggu yang nyaman, dan fasilitas umum lainnya. Di kesempatan explore kali ini, saya menggunakan transportasi kereta api. Oh iya guys, ini first time perdana saya berangkat naik kereta api gerbong kereta panoramik dan pulang naik gerbong ekonomi. Untuk harga tiketnya masing-masing yang tertera. Di keinginan hati sih ingin merasakan dan juga nambah pengalaman. Hehehe. Guys, sedikit membahas kereta panoramik. Dengan gerbong kereta yang memiliki panoramic roof, atap kaca tirai otomatis, dan kaca jendela yang lebar. Dengan kursi yang dapat diputar 360 derajat. Serta didampingi prami dan prama yang memberikan pelayanan seperti menyajikan snack, makanan berat, dan minuman, dan memberikan informasi spot sejarah seperti rel kereta nonaktif tertinggi dan terpanjang, serta pemandangan alam dan pemukiman, dilengkapi dengan fasilitas seperti wifi, toilet luas dan bersih, dan layanan lainnya. Kereta tersebut guys dirancang untuk memaksimalkan pengalaman perjalanan dengan pemandangan alam yang memukau. Setelah tiba di stasiun Garut, saya memesan ojek online untuk menuju ke Gunung Papandayan. Yaps, saya sudah di pintu utama masuk kawasan atau tempat loket pembelian tiket dengan tarif tiket Gunung Papandayan sebagai berikut. Sebelum mulai pendakian dari Gapura Welcome to Papandayan, untuk yang camping diwajibkan regis ulang atau lapor ulang di pos 3. Let's go guys, lanjut trekking. Guys, sekarang di pos 5 dengan ketinggian 2045 mdpl. Dan untuk trek atau jalur ke pos 6, batu-batuan yang dibentuk tangga. Lanjut guys, trekking ke pos 6. Panjang perjalanan dari pos 5 ke 6 guys, pemandangannya aliran sungai belerang dan tebing bebatuan. Sudah di pos 6 guys, lanjut lagi. View perjalanan dari pos 6 ke 7 guys. View-nya indah pol guys. Oke guys, tiba di pos 7 dengan ketinggian 2185 mdpl. Dilihat di peta setelah pos 7 kemudian pos 9. Lanjut lagi guys. Setelah 5 menit perjalanan dari pos 7, nanti berpapasan dengan papan informasi pembagian jalur.
Kalau ke kanan untuk camping dengan trek sensasi survival, kalau ke kiri untuk tektok atau pulang pergi dengan trek batuan dibentuk tangga. Oke, kali ini sudah di lokasi trek atau jalur Tanjakan Omon. Kalau dilihat di peta sih, setelah Tanjakan Omon pos 9. Tanjakan Omon ini ada sedikit rasa mules sih. Lanjut guys, kita lewat jalur kiri atau kanan. Ini sih kanan aja ya, kita ambil. Oke, lanjut guys. Kondisi trek atau jalur terjal Tanjakan Omon yang bikin mulus guys. Nah, ini sisa-sisa material longsor yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2026 sampai menutupi jalur pada saat itu, dan kondisi sekarang dapat dilewati. Kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda untuk satu. Guys, di bawah jembatan yang saya lewati ada 2 curug mini. Hehehe. Kau selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu, dan sekarang aku tahu cerita kita. Sekarang sudah di pos 9 guys, dengan ketinggian 2280 mdpl. Setelah pos 9, kemudian pos 10, camp area Pondok Salada. Ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku. Guys, pos 9 merupakan area camp Sunrise Goberhood. Camp areanya berada di sisi kanan Tugu Selamat Datang. Dan jika ingin melanjutkan ke pos 10, Pondok Salada, trek atau jalur arah kiri. Let's go guys, lanjut trekking. Sudah di lokasi camp area Pondok Salada. Ini suasananya guys. Di saat tiba di camp area, diwajibkan regis atau lapor ulang ya guys, agar termonitor keberadaan kita oleh petugas. For your information guys, kenapa ya dinamakan camp area Pondok Salada? Filosofi tersebut bukan tanpa alasan guys, dikarenakan di sekitar area camp adanya salada air. Nah, ini salada air guys, dengan aliran air yang jernih. Hambar rasanya kalau ngecamp gak masak. Walaupun di sekitar area camp ada warung, masak di alam salah satu bagian momen atau vibe saat camp guys. Kali ini saya jadi chef dadakan, akan masak paket all-in-one stick tenderloin yang saya beli di toko online. Setelah jadi chef dadakan, waktunya istirahat. Besok pagi lanjut eksplor ke puncak Sanresoni dan tempat lainnya. Another version of me, I was in it. I went goodbye to the end of beginning. Guys, setelah saya dari puncak Sanresoni, saya berkesempatan berhenti sebentar dan melihat jarak dekat kawah tersebut dan akan mereviewnya. You better save it for the middle of. Dan kesempatan kali ini saya akan merasakan aliran air tersebut. Setelah saya rasakan, air tersebut hangat guys. The troubadour. Remember 24. Di kawah tersebut adanya asap putih, belerang yang berwarna kuning, aliran air belerang yang mengeluarkan buih-buih seperti air mendidih. Lanjut, adanya lubang yang mengeluarkan suara desis, menjemburkan uap dan air panas. Ini guys, keajaiban alam, aktivitas vulkanik. Oke guys, lanjut lagi. Jangan terlalu lama-lama di kawah, soalnya bahaya guys. Lakukan apa yang kau mau sekarang. Lakukan apa yang kau mau sekarang. Saat
hatimu bergerak, jangan. Spot berikutnya guys, spot eksotis area hutan mati. Terbentuk akibat letusan freatik pada bulan November tahun 2002 yang menyebabkan longsor dinding kawah, menciptakan kawasan hutan mati. Saat hatimu bergerak, jangan. Selanjutnya, hamparan bunga edelweiss atau bunga abadi, tanaman endemik pegunungan tinggi Indonesia. Bunga ini melambangkan cinta abadi dan keberanian guys. Dan spot terakhir kali ini, tanda akhir cerita eksplor Gunung Papandayan, tempat untuk merelaksasikan tubuh setelah kegiatan outdoor, dengan berendam di kolam terapi air panas, dengan view yang memanjakan mata dan vibes yang tenang guys. Terima kasih banyak kawan-kawanku, sudah setia menonton sampai akhir video ini. Sampai jumpa kembali di destinasi wisata alam yang kedua, Curug Jagapati.